Ayo ngopi dulu. Yang di Yo. oh iya ya. Iya, benar-benar. Oke, ceplok. perlu diingatkan hari ini ada konten pertama kita yang berbasis podcast, sharing-sharing sejenak bersama narasumber. Nanti kita akan juga mengundang ada narasumber berikutnya atau yang lain, atau bisa juga tetap ke Kohardian ini sebagai narasumber tetap kita. Tapi Kohar aja udah mantep ini. Wah, iya. Oke, Baik. Oke, Sobat Waras, hari ini kita akan membuat konten yang lebih berbeda dari biasanya. Hari ini kita tidak jalan keliling untuk meliput kelenteng-kelenteng maupun wihara yang ada di Tangerang. Nah, namun kali ini agak spesial. Kita hari ini akan membuat suatu sharing singkat. Bagaimana kita menceritakan tentang meluruskan ya Paradigma dan pandangan-pandangan. Oke. Nah, itu dia Sobat Waras. Ya, tentunya Sobat Waras jangan bosan-bosan dengan konten The Waras ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Dan silakan bantu share untuk tidak ketinggalan ketinggalan konten-konten yang The Waras publis nanti. Oke. Kali ini saya ditemani teman yang lumayan ganteng ya. Udah bagi Sobat Waras sudah yang sering melihat udah nggak asing lagi. Kali ini saya akan ditemani salah satu rekan dari The Waras, namanya Ko Ade. Salam Waras. Wow. Ya. Oke. Temenin terus itu. Kenapa? Temenin terus pasti hostnya berdua. Ini kameramen masuk. Iya. Kan ya itu jadi kan ya. Iya. Oke. Maaf. Ya, maaf. Kan, oke. Tapi kalau sama kameramen ini. Lanjut lagi. Nah, di samping itu juga apa sih untuk hari ini kita akan bahas apa? Oh, topiknya cara menyembah patung yang benar. Oke. Topik yang kali ini Bahaya, kita angkat adalah sedikit ting. Apa sih topiknya? Nanti akan dijelaskan langsung dari teman saya. Dan hari ini saya juga lupa memperkenalkan salah satu narasumber kita yang udah cukup senior di kalangan The Waras kita ini. Ya, kita perkenalkan dengan narasumber kita, Kohardian. Selamat bergabung di channel The Waras kali ini, Kohardian. Ya. Selamat malam, terima kasih. Salam Waras. Ceplok. Iya. Oke, singkat cerita, di sini kita akan langsung saja apa yang akan kita bahas. Oke, Ko Ade, kita persilakan. Yes, mantap. Oke, jadi buat anak-anak muda, khususnya kita generasi milenial dan juga generasi Z ya yang sekarang ini nanti akan jadi penerus kita, itu mungkin banyak hal-hal yang harus kita luruskan. Jadi banyak pandangan-pandangan yang kesannya itu terlalu menganggap sesuatu tentang persembayangan atau kimchin itu sesuatu yang terlalu terlalu kesannya terlalu horor, atau ya ada penyembahan atau segala macam, Mungkin pengkudusan segala bahasanya macam kali gitu kan ini ya. Oke. Ya, itu wajar karena emang dulu kalau misalkan kita flashback lagi ya, kita kalau pada saat zaman kita masih kecil juga ya, Om Jimmy ya, Ya, kita hanya ngikutin apa yang dilakukan sama orang tua kita. Ya, biasanya Ya kan kita cuma Orang tua pai-pai kita, atau ngucap tapi apa yang kita sebutkan, Nah. apa doanya kan Kita nggak ngerti. mungkin berarti di sini kita lebih meluruskan ya. Betul, Apa aja betul, gitu. betul. Oke. Lanjut, Ko Ade, gimana? Ya, jadi, nah ini penting banget. Sebagian orang menganggap kita punya kimsin, punya altar, entah itu altar dewa, bodhisattva, itu kita menyembah. Nah ini yang sebenarnya menyembah dan meminta sesuatu. Nah ini problem banget sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari hasil pembicaraan kita sebelumnya, ya, itu nggak seperti itu gitu, berbeda banget. Nah, kali ini topiknya sangat pas bagi Sobat Waras, ya khususnya
kaum anak-anak muda lah ya, milenial sekarang. Milenial. Orang bilang zaman now saat ini Yes, pasti yes. tidak tahu nih apa sih artinya, ya maknanya Betul. apa. Nah, Apakah yang kita lakukan selama ini kalau sembahyang cung-cung cep ke kelenteng? Apa yang kita punya ucap- alat di rumah? apa yang kita ucapin? Apakah emang kita menyembah berhala? Terus makna dari Kim Sim tersebut itu apa? Betul. Oke. Oke. Lanjut. Kita langsung aja dengan penjelasan dari Ko Haryanto. Oke. Oke, begini Sobat Waras. Persepsi itu terbentuk karena ketidaktahuan. Yes. Ya, pertama, secara umum orang melihat dan datang ke kelenteng manapun dengan satu tujuan meminta sesuatu. Meminta sesuatu, maka akan lahirlah persepsi di kalangan di luar kaum Buddhis maupun kaum Konghucu, juga Taoisme, itu seolah-olah kita ini menyembah patung. Nah, Banyak juga yang menaifkan bahwa kita seolah-olah menyembah berhala. mungkin mirip kalau dulu dibilangnya kayak dinamisme, Nah, animisme, betul. kayak gitu ya. Padahal persepsi itu terbentuk karena ketidaktahuan. Kedua, juga persepsi itu dibentuk oleh kalangan kita sendiri Nah, yang tidak mengerti bahaya. apa sebenarnya. orang dalam ternyata imposter ini. Ya, Imposter. kenapa? Karena Tapi bukan impor. Lanjut sama orang. jadi orang tua kita dulu tidak pernah mengajarkan makna sebenarnya kalau kita datang ke kelenteng itu harus apa dan maknanya sebenarnya apa sih gitu loh. Jadi datang seolah-olah meminta di kelenteng, baik itu meminta jodoh, meminta rezeki. Padahal persepsi itu sangat blur dan jauh dari harapan sebenarnya. Jujur sih biasanya saya juga begitu. Ini Ya. inilah ya salah satu Ke gunung mana? Gunung Wako. inilah Oke, yang kita harus luruskan. Bahwa persepsi itu kita harus luruskan. Kenapa? Agar pertama dalam kita bersembahyang itu kita lebih memaknai arti sembahyang itu sendiri. Kedua, agar kita lebih mengenal apa itu sejarah dari setiap Kim Sim yang kita datangi atau kita sembahyangi. Nah, saya harus luruskan dulu. Makna sembahyang itu adalah satu kalimat dari dua kata. Nah, ini Ya, nih, ini mulai dalam nih. Satu kalimat dari dua kata. sembah dan yang. Gitu. Yangnya ini masih titik-titik. Siapa yang kita sembah? Yangnya ini. Saya ibaratkan kalau orang datang ke sebuah kelenteng, contoh Kuan Im Posat, gitu. Seharusnya kita mengenal apa itu Kuan Im Posat, siapa itu Kuan Im Posat. Kuan Im Posat adalah secara umum kita tahu dia yang mengajarkan kita perilaku welas asih di dalam hidup. Kalau itu yang sudah kita tahu dan kita jiwai, maka pada saat kita bersembahyang kepada Kuan Im, sembah dan yang, yaitu menyembah kepada Kuan Im, yangnya Kuan Im. Sembah ini banyak persepsi orang salah, seolah-olah kita sembah menyembah. Padahal sembah ini adalah kita meluruskan kalimat sembah itu adalah seolah-olah seharusnya kita menyerap kemudian meresapi sampai ke dalam leluk hati untuk kita lakukan sesuatu atas apa yang diajarkan oleh Kuan Im. Jadi begini maksudnya. Kalau kita ke Kuan Im, seharusnya kita tahu bahwa Kuan Im Posat itu adalah orang yang mengajarkan cinta kasih. Selayaknya pada saat kita mengangkat dupa di hadapan beliau, di hadapan Kuan Im Posat, adalah katakan bahwa Kuan Im Posat yang mulia, segala puji dan syukur terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa hadir di sini.
mudah-mudahan di dalam hidup saya bisa mengamalkan cinta kasih sesuai yang Kuan Im Po Sak ajarkan. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk contoh patung-patung lain, karena kan dalam dunia Taoisme atau Buddhisme ini kan biasanya yang awam itu banyak nih orang kenal dewa-dewi, Kuan Im, Kuan Kong, Iya, iya. Cheng Sim. Nah, apakah semuanya sama ke persembahan welas asih seperti yang mulia Dewi Kuan Im ini? Ya tergantung kita lihat Kim Shin-nya rupanya itu apa, siapa gitu loh. Saya ambil contoh satu-satu ya. Kuan Im Po Sak, kita sudah tahu pada saat kita berdiri, kita mengangkat dupa, katakanlah mudah-mudahan di dalam hidup saya hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik bisa berbuat di dalam cinta kasih, terutama di dalam rumah, kepada istri dan anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita di luar rumah kita, kepada saudara-saudara kita, orang tua kita. Nah, itulah yang seharusnya disampaikan sebagai persembahyangan kita, dan itu adalah sebenarnya afirmasi diri atau hipnosis pribadi, agar pada setiap saat kita berdiri di hadapan Kuan Im, kita menekankan di dalam diri kita afirmasi agar kita selalu berbuat di dalam cinta kasih di dalam hidup. Itu Kuan Im contohnya. Contoh lagi ada Kuan Kong, ya kan? Kuan Kong itu, saya nih, bos saya nih. Kuan Kong itu seorang jenderal besar pada saat dinasti 3 negara di Cina, yaitu Sampok lah. Ya, orang mengatakan zamannya Sampok. Filmnya banyak. Zaman Sampok itu seorang jenderal yang benar-benar menjadi figur, dan Kuan Kong sekarang menjadi salah satu rupang atau patung yang dipuja terbanyak oleh kalangan Buddhis, Konghucu maupun Taoisme. Di seluruh dunia, dia paling banyak. Di samping Kuan Im Po Sak. Ya toh? Nah, kenapa Kuan Kong dipuja? Karena Kuan Kong itu terkenal. Sekali lagi, Kuan Kong itu hidup di zaman Sampok, seorang jenderal besar yang terkenal, yang banyak dipuja, yang diteladani oleh kalangan keturunan suku atau bangsa dari Tiongkok, dimanapun dia menyebar di seluruh dunia. Kenapa Kuan Kong menjadi pujaan bagi mereka semua? Padahal kita tahu Kuan Kong itu adalah seorang jenderal yang, kalau kita lihat kisahnya, banyak terjadi pembunuhan gitu ya. tetapi jangan dilihat itunya. Yang harus kita lihat adalah Kuan Kong itu seorang jenderal yang begitu punya integritas tinggi kepada negaranya, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, dan setia sekali. Itu yang harus kita teladani di dalam hidup kita. Maka pada saat kita berdiri di hadapan Kim Shin atau rupang Kuan Kong, tegakkanlah dupa kita, sampaikan, Kongco Kuan Kong, saat ini saya berdiri di hadapanmu, mudah-mudahan di dalam hidup saya punya rasa setia, punya rasa cinta negara, integritas kepada negara, ya toh, menjunjung tinggi kebenaran. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, siapapun dia. Berarti intinya tidak mencela Ya. gitu ya, Jadi, bangsanya ya. Itu yang harus kita sampaikan. Kita bukan minta sesuatu kepada beliau, tetapi kita afirmasi diri agar kita bisa berbuat seperti beliau, meneladani seperti beliau, sebatas zaman kita sekarang. Gitu loh. Yang lainnya umpama ada patung atau pangkong Konghucu, kita teladani beliau seorang guru besar pada saat zamannya dan dunia mengakui sebagai bapak filsafat. Nah, di situ kita harus berdiri dan berhadapan beliau, mengafirmasi diri, mengatakan bahwa guru, mudah-mudahan di dalam hidup saya selalu mau belajar. Karena beliau menekankan belajar, gitu loh. Nah, kita selalu mau belajar di dalam hidup. Zaman terus berkembang, ikuti zaman perkembangannya, belajar terus. Kepada siapapun, dimanapun dia berada. Nah, itu dia. Nah, kemudian kepada, contoh lagi, kepada Dewa Bumi atau Hoktek Cheng Shin.
Banyak orang bilang dia tempat kita meminta rezeki. Aduh, iya. Nah ini Nah, itu tuh saya tuh. Ketahuan deh gua. ini dia. Main nyungcep kita ke bawah. Padahal Dewa Bumi itu simbol orang tua yang arif bijaksana. Kita tahu kita makan dari dia, dari bumi. Kita minum juga dari bumi. Setiap hari maaf kita beraki dia, kita kencingi dia. Matinya kita pulang ke dia. Betul kan? Nah, tetapi pernahkah dia mengeluh? Kita tidak pernah berterima kasih kepada bumi. Itu simbol orang tua. Jimmy punya anak, punya istri. Ade punya anak, punya istri. Setiap hari berjuang mencari nafkah sampai keringat. Lupa waktu. Semua perjuangan itu adalah untuk anak. Gitu loh. Ketulusan itulah yang harus kita teladani, bahwa kita di dalam berbuat selalu harus tulus dan ikhlas. Itu. Demikian juga kepada yang lain-lainnya. Maka kalau kita sudah bisa membentuk persepsi itu di dalam diri kita, siapa yang bisa mengatakan bahwa kita memuja Patung? Ceplok. Iya kan? Siapa yang bisa mengatakan? Benar sekali. Oke, jadi singkat cerita, bukan singkat cerita ya, masih jauh. Masih jauh. Oke, maksudnya yang ingin saya tanya berarti seperti saya ini yang dulunya nih sama yang mulia Pongco yang biasanya sih Lu doanya apa dulu? wah, nah ini doanya ya. menarik. Kalau saya sih Lu doa apa ke Nah. Tuhan? mau tahu atau mau taunya? Tahu aja. Mau tahu aja. Iya. Oke, Kita tahu jadi banget. intinya ya saya pasti memohon yang namanya dilancar, dipermudahkan jalan rezeki bisnis yang sedang saya kerjakan. Sebenarnya berarti itu Tapi- salah dong. Tapi menarik Jim, kalau lu berdoa kayak gitu, emang Pantong pernah bisnis? Nah, di sini ini di sini uniknya. Makanya saya ingin tahu juga nih, menurut Koardian ini gimana penjelasannya? Meminta itu tempatnya di depan. Di depan mana? Di kelenteng dimanapun pada saat kita datang, itu ada di paling depan, itu adalah Tien atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti selama ini salah kok. Ya, Kalau yang udah kita lakukan ini salah nggak sih? Udah salah. Maksudnya Kita malah kadang kalau saya pribadi ya, kebanyakan itu sering tuh kalau sembahyang di depan tuh sebentar. ya, Pasang yuk cepet. ya. Yang di dalam itu yang duduk yang kita begini tuh lama banget. Kebanyakan karena itulah mereka selalu menganggap kegaiban itu lebih tinggi. Padahal menurut saya tempatnya meminta itu adalah di depan. Entah itu di depan rumah kita, kalau kita bersembahyang di rumah kita, di depan rumah kita itulah kita meminta kepada Tuhan yang Maha Esa atau Tien. Di situ tempat meminta, karena Dialah yang Maha segalanya. Ke dalam itulah baru kita mengafirmasi diri, membentuk diri kita agar kita meneladani, menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak dengan para teladan Kim Sin atau Rupang yang ada di rumah kita atau di kelenteng tersebut. Nah, kalau kita membentuk diri seperti yang Jimmy lakukan selama ini, Ade lakukan selama ini, wajar sekali karena ketidaktahuan. Dan karena diri kita membentuk seperti itu, maka orang lain di luar kita akan menilai sama seperti diri kita. Oh, datang ke sana minta kepada patung, menyembah berhala atau segala macam, tetek bengek segala macam. Ya wajar karena kita berbuat seperti itu karena ketidaktahuan. Aduh, kok kita jadi kayak imposter nih? Jim? Bukan, karena tidak tahu. Gitu. Jadi orang tua kita dulu datang rata-rata merantau dari Cina, kakek moyang kita, mereka itu rata-rata, sebagian besar rata-rata itu adalah susah. Karena kesulitan ekonomi mereka merantau. Mereka berjuang, tujuan utama adalah mengisi perut, mencari nafkah. Jadi ilmu agama yang dibawa dari Cina itu minim sekali. Minim. Nah, begitu mereka sembahyang, mereka turunkan kepada anak-anaknya. Nah, akhirnya terjadi seperti keadaan sekarang. Dan ini harus kita luruskan dengan baik, agar persepsi itu tidak lagi terbentuk dalam diri kalian masing-masing. Dan juga turunkanlah kepada saudara, anak atau rekan, sampaikan bahwa ini loh yang sebenarnya, begitu loh. Jadi mereka itu, kalau kita bilang ada isi apa tidak, Rupang itu ada sengnya apa tidak,
Nah ini Nah, ini menarik. dia. Nah ini menarik. Ini Tunggu. keceplok. Sobat Waras, Aduh. sebelum kita ceplok selanjutnya, kita ngopi-ngopi dulu. Gimana Sobat Waras? Kamera boy, mana nih? Ceplok. Oke, kamera Kamera boy. Ngopi dulu. Ngopi nih, ngopi. Iya. Kopi boy. Kopi mas boy. Ini yang perlu. Oke, ya langsung aja. Kalau gitu saya juga nyangklong dulu lah. Nah, Oke. Ya, Oke, oke. ngopi dulu. oh iya. Ajar. Mantap nih. Kameramennya keren ya. Kue. Si Kamera Gondo. boy. Kamera boy. Thank you boy. Oke. Ini boy beliau. Terima kasih. Oke. Mantap. Ini merangkap ya. Berangkat lah, wajar. Gajinya doublein lah. Oke Sobat Waras, berarti jadi kita agak sedikit santai, ngobrol-ngobrol santai bersama Tuhan yang ini bagaimana kita mengetahui lebih dekat dan lebih tahu dan apa sih bahasanya sebenarnya Apa yang mau lu omongin? ya yang maksudnya kita meluruskan apa Iya. sih sebenarnya makna sembahyang ini Betul. dan sebenarnya ya, Insight, biar dapat insight semuanya gitu. itu dia. Oke. Lanjut. Lanjut. Ah. Nah, tadi sempat kesebut tuh masalah apa sih Kimsin yang Ayo ngopi dulu. yang di Yo. Oh iya ya. Iya, benar-benar. Oke. ceplok. Perlu diingatkan hari ini ada konten pertama kita yang berbasis podcast, sharing-sharing sejenak bersama narasumber. Nanti kita akan juga mengundang ada narasumber berikutnya atau yang lain atau bisa juga tetap ke Kohardian ini sebagai narasumber tetap kita. Tapi Kohar aja udah mantep ini. Wah, iya. Oke, Baik. baik kita seruput lagi. Nah, oke, kita sambung lagi. Tadi sempat kesebut tentang masalah Kimsin yang diisi lah, disucikan lah, segala macam kayak gitu. Nah, saya tuh agak menarik sebenarnya. Pertama, saya tuh bingung, apakah kita harus wajib punya Kimsin di setiap rumah? Baik, pertanyaan bagus juga. Kalau ditanya apakah wajib atau tidak, tidak ada satu kewajiban dimanapun dia berada. Tetapi di dalam hidup kadang-kadang kita harus punya figur teladan yang kita bisa teladani dan membentuk pribadi kita harus kemana, ya toh? Kalau Anda mau teladani dengan rupang Siddhartha Gautama Sang Buddha juga tidak salah sebagai seorang Buddhis. Juga bisa juga Kuan Yin Posa atau Pan Kong atau Konghucu sebagai seorang Konghucu, Konfusianis atau Dewa Bumi. Tidak salah. Tetapi yang harus dibentuk di dalam persepsi atau mindset kalian adalah bahwa itu semua simbol daripada keteladanan. Gitu. Ya. Banyak orang bertanya, kok Kimsin di rumah saya ada isinya apa enggak? Nah, itu dia. ceplok nih. Saya- Kok ini ada isinya di rumah? Nah, isinya apa juga saya tidak tahu. Ya kan? Saya sering tertawa kalau orang bertanya seperti itu. Saya selalu balikan dulu pada kita. Yang mau adanya rupang di rumah itu siapa? Anda atau rupang itu? Gitu. Saya kok. Ya kalau Anda, ya yang pertama harus Anda lakukan adalah teladani apa yang ada wujud Kimsin itu. Bukan soal isinya, sennya. Orang bilang, ada sennya apa enggak? Harus di segala macam. Jangan, karena itu bisa ngaco. Kenapa bisa ngaco? Kalau itu menjadi mindset hidup Anda, pada saat Anda bermasalah, pada saat Anda down, pada saat Anda terluka hati, Anda mengadu, Anda meminta, tidak terkabul. Wah, bilangnya Kimsinnya nggak ada isinya. Gacun. Nggak cun. Nggak cun. Nah, Bukan bocuan ya. Wah. Beda bahasa. itu yang menjadikan salah persepsi. Padahal Kuan Yin ya Kuan Yin, Kuan Kong ya Kuan Kong gitu loh. Jangan membentuk persepsi itu. Tegakkan diri kita agar kita punya self confidence, rasa percaya diri di dalam hidup terbentuk karena kita mengenal apa itu Kimsinnya. Lakukan
perjalanan hidup seperti dia. Kalau Kuan Im ya, cinta kasihlah di dalam hidup. Sangat salah kalau Anda punya Kim Sin contoh Kuan Im. Tiap hari Anda bersihkan dengan sangat, sembahyang tiap hari selalu tidak pernah luput. Tetapi di dalam rumah tangga Anda selalu ribut suami istri, selalu ribut dengan anak. Tidak ada guna. Kim Sin itu yang penting satu niat. Saya mau pasang Kim Sin ini atau rupang ini di rumah saya. Soal disucikan atau tidak disucikan itu nomor 2. Kalau disucikan, anggap itu menjadi bersih. Ya toh? Bukan diisi dengan sesuatu. Anda tidak pernah tahu toh? Anda tidak punya sixth sense untuk melihat isinya benar atau tidak. Ada atau tidak. Ya toh? Kalau sampai sesuatu terjadi di luar kemauan Anda, harapan Anda, yang disalahin nanti Kim Sin-nya. Padahal Kim Sin tidak pernah salah, orang yang datang karena Anda yang taruh. Nah, ini yang harus kita selalu luruskan. Gitu loh. Perjalanan ini banyak salah persepsi. Jadi Anda datang ke Tepekong ini, Cun di sana, kok saya enggak ya? Nah, itu dia. Mungkin bagi yang Cun itu dia mengikuti perjalanan atau perbuatan yang diharapkan oleh Kim Sin itu. Kayak Kuan Kong, Anda punya integritas di dalam hidup, baik di perusahaan, di bisnis atau negara. Itu bisa dilakukan. Anda sembahyang ke Kim Sin tersebut di Tepekong manapun, pasti Cun. Gitu loh ya. Pasti Cun. Karena apa? Anda sudah melakukan itu semua gitu loh. Karena itulah kalau Anda tidak selaras dengan apa yang Kim Sin itu, baik pemikiran, perbuatan, kata-kata di dalam hatinya, ya sudah. Apalagi pakai punya Kim Sin percaya dan setengah percaya, ya sudah sadar, sudah keluar dari konteks yang sangat-sangat jauh gitu. Pertama percaya dulu bahwa itu adalah teladan hidup kita. Sebenarnya tidak ada bedanya antara Kim Sin dengan meja abu kalau menurut saya. Cuma masa hidupnya mereka jauh lebih besar. Tapi yang menurut saya yang paling penting, keramat atau yang paling hebat adalah orang tua kita. Jadi altar abu orang tua kita, kakek kita, itu yang harus dulu. Nah, pada saat kita sembahyang ke orang tua, mari kita renungkan seluruh pesan amanah almarhum tercinta. Ya toh, dulu pesannya apa? Dek, rukun-rukun ya, sama Cece, sama Ade gitu loh. Ya toh, saling melindungi, jaga mama. Kalau itu bisa dilakukan terus, berarti adik sudah memenuhi semua harapan papa almarhum. Gitu. Umpamanya sudah almarhum atau engkongnya, ya toh. Itulah yang disebut bakti. Nah, orang bersembahyang kepada leluhur, itulah yang disebut bakti. Keturunan Tionghoa, ajaran Tionghoa yang nomor 1 adalah bakti. Perilaku bakti itu adalah yang utama. Jadi kita menyembah leluhur kita, baik itu dalam bentuk Kim Sin, ya toh, ataupun altar meja abu orang tua, itu adalah ungkapan rasa bakti kita. Tetapi ingat, selalu saya pesan, kalau kepada yang tidak nampak saja Anda bisa mempersembahkan bakti dalam bentuk jamuan yang besar, selayaknya kepada yang hidup Anda harus bisa berbuat lebih baik. Nah, Sobat Waras, mantap itu quote-nya hari ini. Ya kan? Ya. Sobat Waras, jangan tegang-tegang. Ya, tentunya kita Seruput kopi dulu. ceplok dulu dan kita seruput kopi dulu sejenak, ya. Kuenya makan, kuenya. Oh, ada kue, ya. Siap, kameramen boy. Ayo dicipi dulu. Ini. Oke, sambil dicip, jadi Sobat Waras sudah mengetahui, jadi bahwasannya kita seperti singkatnya ya, kita milih Kim Sin itu harus pertama berdasarkan hati kita. Betul. Kita lebih cocoknya kemana gitu. Betul. Oh ya. Oke. Yang kita idolakan siapa? Apakah kita bisa mengikuti jejak dari idola tersebut? Nah, Begitu nggak bahasanya? Betul. Pak Dian? Nah itu
sudah menjadi kewajiban kita selayaknya kalau kita sudah memilih Kim Shin A atau B atau C, kita selaraskan pemikiran, ucapan, hati dan perbuatan kita selaras dengan ajaran beliau. Apa yang pernah beliau tuntunkan, ya toh? Kalau tidak, ya maka terjadi banyak orang Kim Shin saya nggak ada isi. Nah itu biasa yang saya temuin dari teman-teman saya itu, mereka kadang mikir, ini Kim Shin saya sebenarnya ada isinya atau enggak? Berarti kayak saya nih, jujur saya pribadi ya, kalau Hardian ya, hampir beberapa hari ini saya nggak menyentuh Kim Shin saya, mungkin kayak saya lagi malas gitu. Kira-kira itu salah nggak sih kok? Nah lu salah kayaknya lu Jim. Lu udah punya nggak diurusin ngapain? Benar, karena saya memikirnya seperti ini. Sayanya sendirinya nggak muat. Dewa berarti yang maha suci ini melihat kita, aduh lunya aja nggak males. Nggak mau urusin gua. Singgah sana gua kan lu nggak urusin. Ngapain lu berdoa? Udah mendingan nggak usah sembahyang gitu. Nah maksudnya pemikiran saya pribadi. Nah menurut kau Hardian ini bagaimana? Begini, sekali lagi saya sampaikan bahwa sembahyang itu adalah prosesi ritual, ya. Prosesi ritual yang kita lakukan berapa menit sih? Ya toh? Ya nggak nyampe lah 3 menit ya. Ya toh? Kita nggak nyampe. Itu adalah prosesi ritual. Prosesi ritual afirmasi diri kita. Tetapi yang lebih terpenting adalah perilaku hidup nyata di dalam hidup selaraskan dengan ajaran Kim Shin itu. Ceplok bener. Banget ya. Bener. Selaraskan dulu. Berarti kalau saya yang potong. Iya. Kalau misalkan saya nggak punya rumah, saya Iya. sama sekali nggak punya Kim Shin Iya. di rumah, karena saya ngerasa rumah pun belum pas lah untuk Iya. ada kayak gitu. Tapi saya tetap mengidolakannya. Anggaplah saya cuma taruh foto di dompet, di mobil atau di mana gitu kan, atau di dompet ada gambar gitu. Iya. Itu masih oke nggak sih? Tapi saya coba meneladani karakter dan sifat-sifat dari para dewa dan bodhisattva ini. Jangankan Anda punya gambar di dompet. Tidak ada itu pun kalau sudah ada di dalam hati, selesai. Cukup. Tetapi yang paling penting selaraskan apa yang Anda tahu, ajaran itu di dalam perilaku hidup, implementasikan, amalkan, lakukan. Ya toh? Cinta kasih kepada istri, anak, orang tua, saudara, sahabat, ya toh? Integritas kita kepada perusahaan kita karena kita digaji, ya toh? Kita harus punya rasa integritas kita, rasa memiliki, ya toh? Maka sembahyang itu sembah dan yang kepada siapa? Kalau integritas kepada perusahaan, sembah dan yang itu sembahyang kepada perusahaan, bukan menyembah perusahaan. Wujudnya adalah integritas kepada perusahaan, kita lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita. Hidup ini tidak apa-apa, tapi harus berbuat apa-apa. Oke, tadi kan kita udah berbicara panjang lebar bagaimana kita mengidolakan suatu pratima atau Kim Shin, terus bagaimana cara menghormatinya. Nah, pasti sobat waras akan bertanya-tanya nih, garis besarnya seperti biasanya kita sembahyang, kita bakar hyo, lupa. Nah, apa sih yang diucapkan ya? Benar kok Ade ya? Saya kadang kalau pas lagi sembahyang bareng sama Kohar ya, saya pasti suka nanya, ini saya ngomongnya apa? Saya selalu minta briefing lagi. Walaupun sudah sering, tapi saya selalu minta briefing karena kadang kita kesibukan setiap hari, kadang kita kerja, kadang kita emang agak-agak lupa gitu dengan hal-hal seperti ini. Nah, oke, mungkin bisa disampaikan baiknya seperti apa sih garis besarnya. Jadi jangan seperti dulu kayak dulu. Yang mulia konco, hari ini tanggal segini saya Jimmy ya, mohon para konco. Hari ini saya jajannya berkurang konco, besok saya mau jajan butuh uang konco ya kan. Nah, gimana baiknya? Nah, kalau menurut Ko Hardi, yang tadi disebutkan tentang afirmasi, kalimat afirmasi itu baiknya seperti apa? Jadi garis besar. Jadi sobat waras juga mengerti. Oh ternyata yang
yang kita luruskan itu pandangannya seperti ini loh. Nah, ini kalau udah direkam enak nih. Besok-besok saya kalau lupa saya tinggal ya, nonton lagi aja. Oke. Eh, Ceplok. kita ibaratkan kita pergi ke satu kelenteng lah ya. Oke. Seperti tadi bilang, Marco, gak usah jauh-jauh konten. Rumah, Oke, Allah. di dalam rumah. kita ada. Tien deh. Nah, Adanya Tien ya. doang. Bisa sembahyang Tien doang. Ya, jadi kalau kepada Tien, Ya tadi kan kalau Tien minta katanya harusnya Tien. Nah, Iya. Tien seperti apa gitu? Oke. di dalam kita bersujud kepada Tien, ya toh, pertama kita harus sampaikan puji syukur, terima kasih atas segala rahmat dan nikmat yang kalian sudah terima selama ini, ya toh. Terima kasih dulu. Nah, setelah kita berterima kasih, kita berdoa menurut hati nurani kita. Apa yang selama ini kalian keluhkan, ungkapkan saja. Berarti kayak curhat kayak gitu ya? Iya, Oke. curhatlah sama Tuhan. Dari sana menggemalah suara batin Anda sampai ke semesta alam. Gitu loh ya. Nah, tetapi menurut saya berdoalah yang sederhana saja. Ya toh. Berdoa yang sederhana, to the point saja. Ya toh. Tuhan, berikanlah saya rezeki berupa uang. To the point saja, nggak usah. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kalau mau minta rezeki sangat luas soalnya. Bener juga ya. Ketampanan juga rezeki. Rezeki. Iya. Kayak contohnya Ya, jadi to the point saja. Seperti anak kecil berdoa kepada Tuhan itu memintanya. Anak kecil itu, Pak, coklat, kita kasih susu, dia belum tentu mau. Nah, itulah. Maka kita sampaikan itu. Setelah kita curhat sama Tuhan, jangan lupa doakan orang tua kita. Nah, ceplok. Ya Tuhan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihilah Papa dan Mama. Pancarkanlah cahaya agungmu selalu, agar mereka selalu sehat walafiat, lahir dan batin. Demikian juga saudara-saudara Anda, sahabat-sahabat Anda. Tapi kalau Anda mau ringkas jadi satu kalimat yang pendek, gampang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. wah ceplok luar biasa. Selesai. Jadi Mantap. singkat saja sebenarnya, nggak usah yang aneh-aneh berdoa itu. Kalau kita sudah ke depan, kita ke dalam kepada Kimsin, ya afirmasi diri. Oke. Jadi jangan minta sesuatu kepada mereka, karena dari pembentukan pribadi kita itu orang jadi nanti kita cerita-cerita ke sana minta sini jadi cun atau bisa terkabul. Nah, kalau kalangan lain mendengar, benarlah itu mereka persepsinya. Kalian menyembah patung, memintanya kepada patung. Nah, ini karena kalian sendiri yang membentuk. Tapi kalau kalian bisa berubah mindsetnya, tidak ada yang bisa mengatakan seperti ini. Kita juga harus edukasi mereka bahwa ini bukan tempat meminta kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada mereka saya hanya berafirmasi diri, menyampaikan bahwa semoga saya bisa berbuat jauh lebih baik dari hari ini, hari demi hari. Itu aja, selesai. Jadi jangan sampai seperti orang lain menuding kita karena kita yang membentuk gitu loh. Itu yang terjadi selama ini yang saya lihat. Karena ketidaktahuan. Maka itu belajar gitu loh. Oh, luar biasa. Konten kali ini walaupun baru pertama kali muncul di channel The Waras, namun topiknya dalam sekali. Dalamnya gimana? Berat nggak keberatan, ringan juga nggak terlalu ringan. Jadi kita Sebenarnya sih lebih ke nonjok sih. nonjok Gitu kan. Ketampar gitu. Oke. Selama ini kita salah men kita men. Iya, orang sering bilang, Wardian kok sembahyang cepet amat. Nah. Ke Kimsin ya selalu sih sembahyang ke Kimsin dimanapun berhadapan. Kalau di kelenteng ya, kalau di kelenteng di luar rumah saya selalu sampaikan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berarti itu satu kalimat itu mewakili sangat universal. Sangat universal. Di situ kita mendoakan
anak dan istri kita. Di situ kita mendoakan orang tua kita. Di situ kita mendoakan sahabat-sahabat kita dan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Memberilah. Bukan meminta gitu loh. Anda tugasnya bukan meminta kepada Kim Sin, tetapi memberi doa. Gitu. Itu sebenarnya diharapkan. Maka tanpa Anda sadari, mukjizat itu akan terjadi dengan sendirinya. Dari mana? Dari dalam diri sendiri keluar karena mengikuti ajaran mereka, gitu loh. Nah, luar biasa sekali ya. Gimana? Masih waras kita semuanya? Kita tambah waras ini kita nih. Tambah waras. Oke. Itu insight banget loh hari ini. Pada Sobat Waras, tentunya podcast yang kita buat kali ini nanti kita akan muncul bikin untuk konten-konten berikutnya. Namun kali ini kita pembahasan tentang seperti apa yang tadi, bagaimana cara Menyembah patung yang benar. cara menyembah patung yang benar. Yang benar ya. Seperti yang tadi yang dijelasin semuanya. Oke, berarti nanti untuk konten selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Yes. Nah, kalau saya pengen langsung sebutin aja topiknya ya. Kalau saya pengennya nanti ke depannya kita akan bahas nih tentang budaya Chinese, tentang kayak lagu Icap-Kau, kayak Kecap kok. makan bakcang, makan tongcupia, itu sebenarnya apa sih maknanya? Iya. Simak terus konten The Waras. Tentunya sekali lagi ya, tidak bosan-bosan. Gimana Pak pengajarnya? Kita jangan lupa subscribe, kita like, kita komen, dan kita share konten Jangan ini. lupa tombol loncengnya. Oke, supaya tidak ketinggalan konten-konten yang akan kita berikan ke depannya. Oke, dukung selalu konten The Waras ini. Target kita bukan hanya podcast ini aja, tetap nanti kita juga akan melanjutkan perjalanan untuk keliling kelenteng-kelenteng untuk meliput sejarah-sejarah yang ada, terutama di seputaran Banten dan Tangerang ini. Oke, Sobat Waras, sebagai penutup mungkin dari Kohadnya garis besarnya apa yang mau disampaikan, mungkin apa ya, pesan pada Sobat Waras kita kali ini. Ya, Silakan. kalau saya hanya berpesan selalu belajar diulang itu akan membawa semangat. Karena dengan kita belajar, ketidaktahuan kita akan menjadi tahu. Setelah kita tahu, oh ini loh yang sebenarnya, begitu. Nah, singkat, padat, jelas, dalam sih. Ceplok. Oke. Jadi kita cukup ya untuk hari ini ya, Ko Ade ya. Mungkin terakhir sebagai penutup dari Ko Ade sendiri apa yang mau disampaikan dari tadi saya terus. Yes. Gitu. Oke, Ko Ade silakan. Biasa. Ini kita posturnya emang kita kan baru dikontrak. Jadi ngomongin kita aja dulu ya. Sesuai bayaran. Ya, jadi kalau buat saya sendiri menarik karena buat kita generasi milenial atau nanti penerus kita di generasi Z ya. Jadi kalau kita udah tahu tentang cara melakukan bakti atau sembahyang yang benar, otomatis kita pun akan bisa menjelaskan ke teman-teman mungkin yang di tetangga itu yang punya kepercayaan lain itu dengan lebih baik. Karena emang sampai sekarang paradigmanya adalah orang kalau misalnya sembahyang itu ya tujuannya ya cuma minta-minta ke rupang, ke patung gitu. Nah, tapi kita sudah dapat insight hari ini. Semoga mudah-mudahan insight kita hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan pencerahan. Yes. Oke, berarti Sobat Waras sudah banyak yang didapat ya tentang sharing dari narasumber kita yang lumayan, waduh, jos banget. Sekian dari saya, biasa dipanggil Om Rewo atau Uncle James, dan Ko Ade atau nama lainnya apa? Ade-chan. Dan narasumber kita Nama panggung. Ko Hardian. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita udah terbuka lah semuanya, walaupun baru ini. Yes. Nanti ke depan masih banyak akan kita bahas. Oke, ikuti selalu. Salam
waras. Cekok. Yes.